Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Min Akhta'i Al-Azwaj wa Zawjat, di antara kesalahan suami istri, yang mana alhamdulillah kita masuk di bagian pertama di kitab ini, yaitu permasalahan kesalahan dari suami. Kita di pertemuan pekan lalu telah membaca kesalahan ke-20. Hari ini kita masuk di kesalahan ke-21 dan insya Allah karena kesalahan 21 ini adalah pendek, kita masuk langsung di kesalahan juga ke-22. Kata penulis rahimahullah, Al-Wahid wal Ishrun, kesalahan yang ke-21, Al-jahlu bi'awaridil mar'ati tabi'iyah. Termasuk kesalahan suami adalah kurang memahami, kurang mengerti terhadap perkara-perkara yang sudah menjadi kodrat dan tabiatnya seorang perempuan, pasti dia akan mengalaminya. Misalnya kurang paham bahwa namanya perempuan itu ya ada haid, ada nifas, ada hamil, yang kadang membuatnya kurang dalam melayani suami, kurang dalam berbakti, mentaati suaminya, disebabkan karena ada sebab, bukan karena dia sengaja. Iya, dia tidak paham kalau istrinya, kalau haid, kadang perasaannya sensitif atau yang semisalnya, nifas, hamil, menyusui. Iya, sehingga kadang suami menuntut lebih banyak. Dia mau istrinya harus tetap ya dalam satu keadaan.
Ketika dia melihat istrinya kurang, maka dia kadang akan berpikir istrinya tidak taat lagi. Sehingga kadang dia akan menceraikannya. Ini karena tidak paham keadaan istrinya. Kata Syekh minal azwaj, man yajhalu ma ya'tari al-mar'atu minal awaridit tabi'iyah. Di antara suami, ada orang yang kurang mengerti apa yang menimpa istrinya dari perkara tabiat kodratnya perempuan. Sawa'un fi hali hamliha misalnya. Sama saja apakah dalam keadaan hamil, au haidiha atau dalam keadaan haid, au nifasiha atau dalam keadaan nifas, au ghairi atau yang lainnya. Al mar'ah tu'ani min tilkal awarid. Suami harus paham bahwa seorang perempuan itu terbebani untuk menghadapi hal-hal itu. Warubbama asabahu dhiq. Kadang dia akan merasa sempit, sesak. Nah, kalau kita lagi tambah sebagai suami, itu menyiksa. Iya. Wat takaddur. Kadang dia akan merasakan yang namanya kesusahan. Khususon fi hali hamliha idza asabahal wahm. Masya Allah. Secara khusus ketika dia hamil dan dia ditimpa oleh yang namanya waham. Waham itu pakai hak, bukan pakai hak. Kalau pakai hak sangkaan. Kalau ini pakai hak. Pakai hak artinya ngidam. Ini masalah. Karena perempuan macam-macam ngidamnya. Iya. Ini harus seorang suami paham. Wa wahmul mar'ati wa tawahhumuha huwa an tastahi asya fi hali hamdiha. Waham itu maksudnya adalah, kata beliau, seorang istri, dia menginginkan sesuatu ketika dia hamil. Itu namanya ngidam. Tidak biasa dia ingin seperti itu. Tidak biasa dia bersikap seperti itu. Tapi karena ngidam, akhirnya muncul itu masalah. Ini harus dia tahu. Warubbama sahiba dzalika an takraha ba'dul asya. Terkadang juga dia tidak suka sebagian perkara. Dia ingin sesuatu yang dia suka, dia kadang juga tidak suka sebagian perkara. Ini nyata. Fala takadu tutiku ru'yataha. Kadang dia tidak mampu, pandang saja tidak mampu. Kalau dia lagi ngidam dan tidak suka. Kadang dia tidak mampu lihat. Ausammiha, atau kadang dia tidak mampu untuk menciumnya bahkan. Ada orang ngidam, kalau cium itu dia tidak suka sekali. Faqad takrahu manzilaha. Masya Allah. Kadang dia akan membenci rumahnya. Tadi dia tinggal sama suaminya di situ. Tapi dia ingin tinggal di rumah orang tuanya misalnya. Itu karena ngidam. Tadinya dia suka sama suaminya sendiri, berdua. Iya, punya rumah sendiri. Tapi karena ngidam, berubah sikapnya. Akhirnya dia pengen terus kembali ke rumah orang tuanya misalnya. Suami yang tidak paham, jengkel dari hal tersebut. Kadang, kalau begitu kamu ke sana saja. Talak maksudnya. Kadang seperti itu. Ini tidak paham. Iya. Wa qad takrahu zaujaha, bahkan dia kadang membenci suaminya. Dan macam-macam ngidam. Wa qad takrahu ghairu dzalik, dan kadang dia membenci selain itu. Ya, selain itu. Ini dimaklumi sama orang-orang yang sudah menikah dan pernah hamil istrinya. Demikian pula dimaklumi oleh semua perempuan yang pernah hamil. Iya. Dan ini harus dipahami. Ketika kita tidak paham ini, sebagai suami, maka kita akan bertindak dengan tindakan yang membuat kita jatuh dalam kesalahan. Fa'idha kana zawj jahilan bitilkal hal. Jika seorang suami tidak mengetahui kondisi ini,
Ya, kondisi ini. Fassaraha bibugdiha lahu. Misalnya dia malah menafsirkan ini berarti dia tidak suka lagi saya. Padahal ini karena hamil, karena ngidam. Wa mallalaha min, atau dia tafsirkan dia telah bosan dengan saya, tidak mau lagi melayani. Ini masalah. Karena dia, bayangkan, karena tidak paham ini banyak sekali yang terjadi. Wa rubbama akhadatul izzatu wal unfah. Terkadang kata Syekh, ya, ini suami sampai menjadikannya itu jengkel, marah, tidak terkendali darinya. Gara-gara itu, wabadar ila tatliqiha, naudzubillah. Langsung dia mentalaknya. Gara-gara itu. Padahal ini istrinya berubah bukan karena sifatnya seperti itu, tapi karena lagi hamil. Iya. Tapi dia segera mentalaknya. Wa ma alima anna dzalika kharij an iradatiha. Dia tidak sadar kalau itu adalah keluar dari keinginan istrinya. Istrinya tidak mau berbuat seperti itu. Tapi ini perasaannya lagi hamil. Iya, lagi hamil. Fajadirun bizzauj. Masya Allah. Nasihat beliau untuk para suami. Maka sepantasnya lah untuk seorang yang menjadi suami. Ayyatafatton lihadil asya. Untuk memahami perkara-perkara ini. Dia harus tahu sebelum menikah. Harus belajar dulu. Ya, harus tanya dulu orang yang pernah menikah. Gimana keadaan kalau istri hamil? Bagaimana kalau haid? Harus kita pelajari semua dulu. Jangan hanya sekedar bagaimana ada mahar, uang panai aman. Bukan itu. Ya, kalau itu ya masalah mudah. Masalah mudah. Yang paling inti ini adalah ilmu. Karena mempertahankan pernikahan itu yang susah. Tapi kalau mau mencari uang mahar untuk menikah itu mudah. Tinggal kita kerja, selesai. Kita pergi kerja, cari, selesai. Tapi mempertahankan ini yang hubungan. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, sampai kita meninggal. Gimana ini? Nah, ini semua ini pasti ada ujiannya. Karena istri kita pasti ada hamilnya, ada haidnya, ada nifasnya. Iya. Ini yang kadang sebagian perempuan kalau lagi hamil, lagi haid, dia malu kalau darahnya misalnya dilihat. Tapi suaminya tidak paham itu. Nah, ini masalah. Ini masalah. Makanya kata beliau, harus sepantasnya bagi seorang suami untuk mengerti masalah ini. Hatta la yaqa fil khata'. Supaya dia tidak jatuh dalam kesalahan. Supaya dia tidak jatuh dalam kesalahan. Tsumma yandam hin. La yanfa'un nadam. Kemudian setelah itu dia akan menyesal. Di waktu yang tidak manfaat lagi penyesalan. Iya. Akhirnya kadang sebagian orang begitu. Menikah. Hamil istrinya dia jengkel, dia ceraikan. Menikah lagi. Ternyata dia dapatkan lagi hal yang sama di yang dia nikahi berikutnya lagi. Baru dia menyesal. Baru dia menyesal. Ternyata ini memang perempuan kalau hamil begitu. Kalau haid ya begitu. Iya. Tapi dia tidak mau cari tahu. Dia tidak mau cari tahu. Tidak mau belajar. Ini bahaya. Semain kana jahilan. Kalau dia tidak tahu. Bimitli hadhil ahwal. Dengan keadaan-keadaan seperti ini. Falyas'al. Harus dia bertanya. Misalnya ada perubahan sikap dari istrinya. Ya. Ada perubahan sikap. Awal menikah Masya Allah. Ya, pelayanan. Tapi pas hamil berubah. Kalau ada perubahan, dia tidak tahu, falyas'al. Dia harus bertanya kepada orang, gimana istrinya antum waktu hamil? Saya dapat begini-begini. Dia tanya orang. Dia tanya orang. Iya, kalau tidak tanya teman, tanya ustadz. Ya, tanyanya ustadz juga yang ada istrinya terus hamil juga begitu. Jangan tanya ustadz
yang belum menikah. Kan tidak tahu, tidak ada juga pengalamannya di situ. Iya. Tanya yang sudah. Kenapa kata belum? Fasifa'ul'i, fasifa'ul'i as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Ini kata belum, ini penutupnya itu. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Karena kenapa? Kenapa kita bertanya kalau tidak tahu? Karena obat dari yang namanya kebodohan, bertanya. Tidak ada obatnya di dunia ini kalau kita bodoh. Kecuali kita belajar, bertanya kepada orang. Apalagi kalau ada begitu, hukumnya apa? Tanya kalau tidak tahu. Itu obatnya. Sebagaimana kalau kita sakit, ya kita berobat. Maka kalau kita bodoh, kita juga berobat. Dan obatnya bertanya. Obatnya adalah bertanya. Ini kesalahan yang ke-21. Pendek sekali belum bawakan, tapi ini penting. Penting bagi setiap suami. Jangan sampai mereka salah dalam bertindak ya dengan keadaan istrinya yang berubah karena ada sebab. Iya. Kesalahan ke-22 yang belum sebutkan adalah ityanu zauja fi hali haidiha. Mendatangi istri ketika dalam keadaan haid. Ini termasuk kesalahan. Mendatangi di sini adalah maksudnya adalah berhubungan badan. Berhubungan badan. Kata beliau, faminal azwaj man yajhalu hurmata ityani zauja fi hali haidiha. Di antara para suami ada yang tidak mengetahui tentang haramnya mendatangi istri ketika haid. Wa yajhalul adrar al-mutarattibah ala dzalik. Dan dia tidak paham apa bahayanya kalau dia lakukan itu. Farubbama ata zaujatahu fi hali haidiha fi mawdi'il hars wa hal farj. Terkadang dia mendatangi istrinya ketika dia haid di tempat bercocok tanam, yaitu di kelaminnya, di kemaluannya. Kadang. Padahal ini haram berdasarkan dalil Quran, hadits, dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum bawakan ayat di sini. Wa hadza amrun muharram binassil Quran. Perkara ini mendatangi istri di kelaminnya, kemaluannya di saat dia haid, ini perkara yang diharamkan dengan nas Al-Quran. Dengan nas Al-Quran. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, najis. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan. Ya, di tempat yang diperintahkan. Jadi ini jelas. Demikian pula Nabi SAW katakan, isna'u kulla syai'in ilan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Ini kata Nabi. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Kecuali berhubungan badan. Ini tidak boleh. Iya. Terus disebutkan oleh beliau asar dari Masruq. Masruq ini belum muridnya Abdullah bin Mas'ud di Basrah. Di Basrah. Dia sengaja melakukan perjalanan untuk bertanya kepada Aisyah yang ada di Madinah. Maka sampainya di sana. Assalamu ala nabi wa ala ahli. Keselamatan atas Nabi dan keluarganya. Faqalat Aisyah, berkata Aisyah kepadanya, marhaban marhaba.
Selamat datang, selamat datang. Fa'adinulah. Maka pun mereka mengizinkannya untuk masuk. Pada kala Masruq pun masuk. Faqala inni uridu an as'alak an syai'. Ini sengaja perjalanan, mau tahu. Lihat, kalau tidak tahu, tanya. Dia datang berhari-hari perjalanan dari Basrah ke Madinah. Dia bilang, saya mau bertanya kepadamu, wahai Aisyah, satu masalah. Wa ana astahi, dan sebenarnya saya malu untuk bertanya ini. Faqalat, maka Aisyah berkata kepadanya, innama ana ummuk. Saya adalah ibumu. Karena istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Saya ibumu. Bertanyalah seperti seorang anak bertanya kepada ibunya. Iya. Innama ana ummuk wa anta bini. Saya ini ibumu dan kamu adalah anakku. Karena Masruq seorang tabi'in. Iya. Kamu anakku. Faqal. Dia bilang, dia sebenarnya malu bertanya ini. Tapi ini ilmu. Dia bilang, kan apalagi yang dia tanya ini perempuan. Dia bilang, malir rajul minam ro'atihi wa ha'id. Apa yang dihalalkan untuk seorang suami dari istrinya sementara si istri itu lagi haid. Faqalat, kata Aisyah jawabannya, kullu syai'. Seluruhnya halal. Semuanya boleh dilakukan dengan istri. Illa farjaha, kecuali tempat bercocok tanam. Artinya apa? Kecuali memasukkan timah ke sumur. Itu saja. Boleh semuanya halal. Iya. Makanya Ibnu Katsir berkata, wa yahillu mudajatuha wa mu'akalatuha bila khilaf. Boleh tidur bersama, boleh makan bersama, tanpa ada silang pendapat. Tanpa ada silang pendapat. Dan hadits-hadits sangat banyak dalam masalah ini. Di antaranya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat ihdana idza kanat haidha. Adalah kami kalau haid, fa'arada Rasulullah ayyubashiraha. Rasulullah ingin mencumbuinya. Kalau kami lagi haid dan Rasulullah ingin dari istrinya, amaroha an tattazira, maka Nabi akan menyuruhnya pakai sarung saja, yaitu yang dipakai dari pusar ke lutut, hanya menutup tempat itu. Ya, hanya menutup tempat itu. Di sebagian riwayat, Nabi hanya melemparkan satu kain di situ saja, yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Jadi perintah. Kemudian fi fauri haidatiha, itu pun ditempatkan, dipakaikan sarung fi fauri haidatiha, di saat haidnya banjir. Di saat haidnya banjir. Kan jangan sampai kan darah haid kita pahami dia najis. Dia najis. Jadi ketika banjir-banjirnya haid, Nabi menyuruhnya pakai sarung. Iya. Tsumma yubashiruha. Kemudian setelah itu Nabi mencumbuinya. Ya, mencumbuinya. Ini lebih dari cium. Lebih dari cium. Makanya ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bil mubasharahuna, yang diinginkan dengan mubasyarah di sini adalah iltiqail basharataini lal jima. Itu bertemunya badan kulit dengan kulit, tapi bukan berhubungan. Itu saja. Ya, maksudnya apa? Berpelukan, semua dibolehkan. Semua dibolehkan. Yang tidak boleh adalah cuman berhubungan badan, bercocok tanam di tempat bercocok tanam. Adapun selain di tempat bercocok tanam, boleh. Itu dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallah. Wa qala rahimallah, beliau juga berkata menjelaskan makna qauliha fa'attazir, makna ucapan Aisyah maka saya pun bersarung. Apa maksudnya bersarung? Apa yang ditutup? Wal muradu anha tashtaddu izzaruha ala wasatiha. Maksudnya adalah
dia mengikat sarungnya hanya di tengah saja. Maksudnya yang lainnya terbuka. Di bawah terbuka, di atas terbuka, yang tertutup hanya tempat itu saja. Ini yang diinginkan. Ini yang diinginkan. Bahkan di sini adalah dia bilang dia ikat di tengahnya saja. Maksudnya mohon maaf seperti celana dalam. Jadi biar paha kelihatan, dia jadikan sarungnya itu hanya menutup itu. Dia jadikan seperti celananya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Masya Allah. Dia ikat di tengahnya saja. Yaitu antara pahanya. Dia ikat antara pahanya. Dipahami mungkin? Ini yang disebutkan. Jadi dilarang adalah berhubungan badan. Tapi boleh yang lain. Boleh yang lain. Maka kalau ada yang melanggar sampai ke yang lain selain berhubungan badan, maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Dia telah jatuh dalam kesalahan. Adapun masalah lain, semuanya dibolehkan. Bahkan di sini belum nukil banyak sekali ucapan, ya, seperti ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ya'muruni fa'tazir wa yubshiruni wa ana haid. Adalah Nabi menyuruh saya pakai sarung dan belum mencumbui saya dalam keadaan saya haid. Wa qalat, dan beliau juga berkata, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, dan adalah belum mengeluarkan kepalanya kepadaku wa huwa mu'takif, dalam keadaan belum beritikaf. Kita tahu bersama kan rumah Nabi di samping rumahnya, di samping masjid. Maka Nabi hanya mengeluarkan kepalanya ke jendela dalam keadaan belum beritikaf. Fa'aksiluhu wa nahaid. Maka saya pun mencuci, membersihkan rambut kepala Nabi padahal saya lagi haid. Ini artinya apa? Istri tetap melayani suaminya walaupun dalam keadaan haid. Dan juga berkata kuntu asyrabu. Ini lagi. Waqalat, dan beliau berkata kuntu asyrabu wa ana haid. Saya pernah minum di gelas, ya. Dan waktu itu saya haid. Tsumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala maudhiya. Masya Allah. Kemudian saya ambilkan juga minuman untuk Nabi, maka Nabi pun meletakkan mulutnya pas di tempat mulutku tadi. Artinya apa? Ya, tidak masalah mulutnya perempuan. Halal bagi suaminya. Ya, halal bagi suaminya. Tidak haram karena haid. Fayashrabu. Maka beliau pun minum. Padahal kata beliau, wa ata'arraqul arq. Padahal waktu itu saya lagi keringat. Artinya, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menjelaskan bahwa di gelas itu kena juga keringatnya Aisyah. Tapi Nabi minum di tempat yang sama. Ini Masya Allah. Ya. Ini juga disebutkan fungsinya adalah kalau kita merasa jijik kepada istri, itu bahaya. Iya, bahaya. Itu membuat nanti dia tidak nyaman di dekat kita. Di dekat kita. Maka tidak boleh kita bilang setelah istri minum, cuci dulu bekasmu itu. Baru kasih saya. Enggak. Enggak. Nabi orang yang paling mulia. Belum minum di bekas gelasnya Aisyah. Itu pun Aisyah bilang, pas di tempat mulutku tadi. Dan saya sedang berkeringat. Dan saya sedang berkeringat. Ini Masya Allah. Waqalat, dia juga berkata. Suatu ketika, wa ana haid, tsumma unawiluhun Nabi SAW. Saya sedang haid dan saya ambilkan Nabi SAW. Fayadofahu ala maudhi fiyya. Nabi juga meletakkan mulutnya di tempat mulut saya tadi. Waqalat, dia juga berkata, karena Rasulullah SAW yattaki fi hijri wa ana haid fayakra'ul Qur'an. Adalah Nabi SAW, ia bersandar di pangkuanku, saya sedang haid dan belum membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kalau perempuan yang haid, boleh kita baca Quran di dekatnya, bahkan kita tidur di pahanya. Boleh, tidak ada hubungannya dengan haidnya. Tidak ada hubungannya dengan haidnya. Makanya boleh katakan, wa min khilali ma madha. Maka dilihat dari apa saja yang dinukil dari yang telah lewat. Ya tabayyan, maka ini jelas. Lana bagi kita. Jelas bagi kita. Jawazu mubasyaratil haid. Bolehnya menjumbui orang yang sedang haid. Bima dunal farj.
selain kelaminnya, selain kemaluannya. Karena itu situ tempat keluar dari haid. Tidak boleh. Wajawazu muakalatiha, boleh kita makan bersamanya. Boleh. Wa mudajatiha, boleh kita tidur bersamanya. Iya, boleh. Tapi ingat, bukan berarti boleh. Tadi kan ada kata boleh mencumbuinya selain kelamin. Jangan sampai kita berpemahaman berarti boleh mendatanginya di pantatnya, lubang duburnya. Belum ingatkan. Wala yakni jawaz mubasyaratiha fi madunal farj. Tidak berarti bolehnya mendatanginya, mencumbuinya selain kelaminnya. Jawaz itiyaniha min duburiha. Bolehnya mendatanginya di bagian belakangnya. Di lubang pantatnya, mohon maaf. Padhalika muharram. Kalau hal itu haram saat haid ataupun tidak haid. Itu bukan masalah haid. Kalau itu yang di belakang itu bukan masalahnya dengan haid. Memang muharram. Sawaun kanat haidon atau tahira. Sama saja apakah dia lagi haid atau dia lagi apa? Suci. Wahada ma sayatabayyan fil faqrati tali insyaallah. Dan ini akan jelas nanti di poin berikutnya. Karena belum pisahkan. Tadi kan tersendiri. Termasuk kesalahan mendatangi istri di tempat bercocok tanam saat dia haid. Nanti di kesalahan 23 adalah termasuk kesalahan mendatangi istri di bagian belakang. Iya. Tapi jangan dipahami nanti tidak boleh bagian belakang berarti tidak boleh dari belakang. Boleh dari belakang tapi tetap di depan. Iya, tetap di depan. Yang tidak boleh adalah di belakang itu. Bukan posisinya. Tapi adalah di duburnya. Iya, di lubang yang tempat keluar kotoran di belakang. Di belakang. Itu diharamkan saat dia haid ataupun saat dia tidak haid. Ini insya Allah kesalahan yang ke-23 ini kita ambil di pertemuan yang akan datang. Karena lumayan banyak yang belum sebutkan hal-hal terkait dengan mendatangi istri di bagian dubur. Di bagian dubur. Insya Allah kita ambil di pertemuan nanti. Jika ada pertanyaan silakan disebutkan, ditanyakan. Ada pertanyaan kayaknya? Alhamdulillah. Sekarang semenjak akhwat di atas, mungkin susah kasih turun pertanyaan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.